Shalom teman-teman semuanya, tanpa terasa satu minggu telah berlalu dan kita berjumpa kembali di hari Minggu yang cerah ini. Kita siap untuk memuji memuliakan Tuhan dalam kebaktian Kaula Muda GMI Kanaan Sukarame. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, beberapa hal yang mau saya sampaikan. Di bawah ini tertera nomor rekening OVO ataupun GoPay, teman-teman bisa menggunakan itu untuk persembahan dan juga teman-teman bisa melakukan transfer antar bank dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini di Permata Bank. Dan juga di samping saya ada QR Code yang bisa teman-teman gunakan jika mau menggunakan QR Pay. Bisa digunakan melalui bank manapun ataupun melalui e-wallet manapun. Dan juga di tanggal 13 Desember minggu depan kita akan sama-sama mengikuti persekutuan puji-pujian dan penyembahan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Di tanggal 13 Desember jam 5 sore kita akan ada praise and worship bersama dengan teman-teman semuanya. Kita bisa sama-sama memuji dan kita sama-sama bisa mengenang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Teman-teman bisa hadir ke gereja mengikuti persekutuan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ataupun teman-teman juga bisa mengikuti secara online, secara virtual melalui channel YouTube GMI Kanaan Sukarame. Dan juga di tanggal 24 Desember malam kita akan sama-sama mengikuti kebaktian malam Natal yang akan diselenggarakan di jam 7.30 malam dan hanya bisa diikuti melalui kebaktian online melalui channel YouTube GMI Kanaan Sukarame. Ayo kita ajak teman-teman kita semuanya, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk sama-sama mengikuti perayaan malam Natal kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Sebentar lagi kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya minta kita semuanya boleh persiapkan hati kita, persiapkan diri kita. Kita akan sama-sama dengan tenang, dengan teduh untuk mengikuti ibadah. Mari kita persiapkan hati kita. Wemek adalah makhluk-makhluk kecil yang terbuat dari kayu. Setiap dari makhluk kayu ini diciptakan oleh seorang tukang kayu yang tinggal di atas gunung bernama Eli. Setiap Wemek diciptakan berbeda. Ada yang memiliki hidung yang besar, ada yang memiliki mata yang besar, ada yang bertubuh tinggi, ada yang bertubuh pendek, ada yang memakai topi, dan ada yang memakai mantel. Namun, semuanya diciptakan oleh pencipta yang sama, dan semua tinggal di sebuah desa yang sama. Setiap hari, para Wemek melakukan hal yang sama. Mereka menempelkan stiker kepada satu sama lain. Setiap Wemek memiliki sebuah box yang berisikan stiker bintang emas dan stiker bulat hitam. Para Wemek yang cantik, mereka yang kayunya mulus dan tintanya rapi, selalu mendapatkan bintang emas dari Wemek-Wemek lainnya. Namun, mereka yang kayunya kasar dan tintanya pudar selalu mendapatkan stiker bulat hitam dari Wemek-Wemek lainnya. Para Wemek yang berbakat juga mendapatkan stiker bintang emas. Mereka yang dapat melompat sangat tinggi, berbicara menggunakan kata-kata sulit, atau menyanyi dengan indah akan diberikan stiker bintang emas oleh Wemek-Wemek lainnya. Beberapa Wemek tubuhnya penuh dengan bintang. Setiap kali mereka mendapatkan bintang, mereka merasa senang akan dirinya sendiri, sehingga mereka melakukan hal lain lagi dan mendapatkan bintang lagi. Namun, beberapa Wemek tidak dapat melakukan banyak, sehingga mereka sering mendapatkan stiker bulat hitam. Punchinello adalah salah satunya. Dia mencoba untuk melompat tinggi seperti yang lain, tapi dia malah selalu terjatuh. Dan ketika dia terjatuh, Wemek-Wemek yang lain datang padanya dan menempelkan stiker bulat hitam padanya. Terkadang, ketika dia jatuh, kayunya akan lecet, sehingga Wemek-Wemek yang lain akan menempelkan lebih banyak stiker bulat hitam padanya. Ketika dia berusaha untuk menjelaskan mengapa dia terjatuh, dia biasanya mengatakan hal yang bodoh, sehingga Wemek-Wemek yang lain menambahkan stiker bulat hitam padanya. Setelah beberapa waktu, tubuhnya penuh dengan bulatan-bulatan hitam, sehingga dia malu untuk keluar rumah. Dia takut akan berbuat hal bodoh lagi dan membuatnya ditempeli dengan lebih banyak bulatan-bulatan hitam lagi. Lebih dari itu, karena banyaknya bulatan-bulatan hitam di tubuh Punchinello, kadang-kadang akan ada Wemek yang menambahkan bulatan hitam padanya tanpa alasan apapun. Dia layak mendapatkan bulatan hitam. Dia bukanlah Wemek yang baik, kata para Wemek. Setelah beberapa waktu, Punchinello percaya kepada mereka. Aku bukanlah Wemek yang baik. Oleh karena itu, setiap kali Punchinello keluar rumah, dia berusaha untuk bergaul dengan Wemek lain yang juga memiliki banyak bulatan hitam. Dia merasa lebih baik ketika berada bersama mereka.
Pada suatu hari, Punchinello bertemu dengan seorang wemik yang sangat unik. Dia tidak memiliki bulatan hitam ataupun bintang emas pada tubuhnya. Nama wemik ini adalah Lucia. Punchinello menyaksikan bahwa bukannya wemik-wemik lain tidak menempelkan stiker pada Lucia, melainkan tidak ada stiker yang dapat menempel pada tubuh Lucia. Beberapa wemik kagum dengan Lucia yang tidak memiliki stiker pada tubuhnya, sehingga mereka mencoba untuk memberikan Lucia bintang emas. Tetapi, stiker itu dengan sekejap akan copot. Beberapa wemik meremehkan Lucia karena tidak memiliki stiker pada tubuhnya, sehingga mereka mencoba untuk memberikan Lucia bulatan hitam. Tetapi stiker itu dengan sekejap akan copot juga. Aku ingin menjadi seperti Lucia. Aku tidak ingin memiliki stiker apapun di tubuhku, pikir Punchinello. Jadi Punchinello bertanya kepada Lucia, bagaimana dia melakukannya. Caranya sangat mudah. Setiap hari aku bertemu dengan Ellie. Sahut Lucia. Ellie. Ya, Ellie, si tukang kayu. Aku biasa datang ke rumahnya. Mengapa kamu ke sana? Mengapa kamu tidak coba ke sana sendiri dan coba cari tahu sendiri? Naiklah ke atas gunung. Dia berada di atas sana. Singkat cerita, wemik tanpa stiker itu pergi dan meninggalkan Punchinello. Tetapi, Ellie pasti tidak ingin bertemu denganku. Bisik Punchinello pada dirinya sendiri. Akhirnya, Punchinello pulang ke rumahnya. Dia mengintip keluar dari jendela rumahnya dan melihat wemik-wemik yang lain sedang menempelkan stiker bintang emas dan stiker bulat hitam kepada satu sama lain. Ini tidaklah benar. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Ellie. Punchinello berjalan ke atas gunung dan masuk ke dalam rumah yang besar di atas gunung itu. Matanya terbuka lebar melihat benda-benda besar yang ada di dalam rumah itu. Punchinello menelan ludahnya dan berkata, Sepertinya, aku seharusnya tidak berada di sini. Dia memutarkan badannya dan berjalan mengarah ke pintu keluar. Lalu tiba-tiba, dia mendengar namanya disebut. Punchinello? Suaranya sangatlah dalam dan kuat. Punchinello pun berhenti. Punchinello, aku sangat senang bertemu denganmu. Ayo ke sini dan biarkan aku melihat dirimu. Punchinello berputar pelan-pelan dan melihat sang tukang kayu yang berjenggot. Kamu mengetahui namaku? Tanya Punchinello. Tentu, aku yang menciptakanmu. Ellie menggendongnya dan meletakkannya ke atas meja. Sepertinya banyak yang memberikanmu tanda-tanda yang buruk. Sahut Ellie ketika dia melihat bulatan-bulatan hitam pada tubuh Punchinello. Aku tidak bermaksud. Aku telah berusaha begitu keras. Kamu tidak perlu membela dirimu di depanku, nak. Aku tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh wemik-wemik yang lain. Hah? Sungguh? Ya, dan kamu juga seharusnya tidak usah peduli dengan apa yang mereka katakan. Siapa mereka, sehingga mereka berhak memberikan bintang emas atau bulatan hitam. Mereka adalah wemik, sama seperti dirimu. Pendapat mereka tidaklah penting, Punchinello. Yang penting adalah pendapatku atas dirimu. Dan menurutku, kamu adalah seseorang yang spesial. Punchinello tertawa. Aku? Spesial? Mengapa? Aku tidak dapat berjalan dengan cepat. Tintaku sudah pudar. Bagaimana mungkin aku berarti untukmu? Ellie meletakkan kedua tangannya pada pundak mungil Punchinello dan berbicara dengan suara yang halus. Karena engkau adalah milikku. Itulah alasan mengapa kamu berarti untukku. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu ke Punchinello sebelumnya. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Setiap hari, aku menunggu-nunggu kedatanganmu. Aku kemari karena aku bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki stiker apa-apa pada tubuhnya. Aku tahu, dia menceritakan kepadaku tentang dirimu. Mengapa stiker-stiker itu tidak menempel pada tubuhnya? Karena dia memutuskan bahwa pendapatku akan dirinya lebih penting dibandingkan dengan pendapat mereka akan dirinya. Stiker-stiker itu hanya menempel jika kamu membiarkannya menempel. Apa? Stiker-stiker itu hanya akan menempel pada tubuhmu jika kamu menganggapnya berarti bagimu.
Semakin kamu percaya akan kasihku kepadamu, semakin kamu tidak akan peduli dengan stiker-stiker itu. Aku tidak yakin aku mengerti apa yang kamu sedang coba katakan. Dengan berjalannya waktu, kamu akan mengerti. Datanglah bertemu denganku setiap hari, dan aku akan mengingatkanmu setiap hari bahwa aku peduli denganmu. Eli mengangkat Pancinello dan meletakkannya kembali ke lantai. Ketika Pancinello sudah sampai depan pintu keluar dan hendak pergi, Eli berkata, Ingatlah, kamu spesial untukku, karena akulah yang menciptakanmu, dan aku tidak pernah membuat kesalahan. Pancinello keluar dari rumah itu dengan hati kecilnya yang berbisik. Sepertinya aku dapat mempercayai apa yang dia katakan. Dan sebuah bulatan hitam jatuh dari tubuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita berkumpul bersama dalam ibadah online GMI Kanaan. Selamat bergabung dalam ibadah online ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermaksmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan yang sejati. Kiranya segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kiranya damai, sejahtera, dan berkat anugerah dilimpahkan kepada orang yang dikenanya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Kita angkat pujian bersyukurlah pada Tuhan. Karena kasih-Mu telah berkat surahan.
kasih Tuhan itu begitu sempurna. Dalam musim apapun dalam hidup kita, Dia hadir di sana. Menuntun setiap langkah kita, menuntun setiap jalan-jalan kita. Pagi ini, biarlah sama-sama kita tenangkan hati kita. Kita angkat pujian sembah namanya. Katakan kasih-Mu begitu sempurna ya Bapa dalam hidupku. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Katakan ku percaya ya Bapa. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, Hidupku aman. hidupku aman di dalam-Mu.
trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepada Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan waktu bagi kami, yang berharga untuk kami, di mana kami diizinkan bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur Tuhan, kalau hari ini ada lagi firman Tuhan berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, mengoreksi kami, mengubahkan hati kami, membawa kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman Tuhan yang berbicara bagi kami akan menjadi orang yang tak berguna. Kami menjadi orang yang sia-sia. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan tanpa firman Tuhan, itu tidak ada gunanya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara bagi kami, meneguhkan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini yang akan menyampaikannya, pakai hamba, urapi hamba. Biar perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan adalah kehendak Tuhan sendiri. Engkau Allah sendiri yang berbicara bagi kami, bukan hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tema renungan kita bicara tentang perubahan yang perjumpaan yang membawa perubahan hidup. Perjumpaan yang membawa perubahan hidup. Banyak di antara kita semua mengaku dirinya sebagai orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, besar dari keluarga Kristen, dan memiliki KTP Kristen. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan kekristenan sebenarnya. Masih di dalam dirinya
masih menyimpan sakit hati, masih gampang kecewa, gampang marah, masih gampang berpikir negatif tentang orang lain, tidak senang melihat orang senang, senang melihat orang susah. Padahal kalau kita ngerti arti sebenarnya kekristenan itu, pasti kita akan menjalani hidup kita dengan sebenarnya. Karena arti Kristen itu memiliki arti pengikut Yesus. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di mana kita melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan, bukan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan katakan, sebab Bapamu sempurna, oleh sebab itulah engkau sempurna. Di mana Tuhan menginginkan kita harus hidup di dalam kesempurnaan. Bagaimana kita bisa mengalami kesempurnaan? Bagaimana kita bisa melakukannya? Harus namanya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan di dalam diri kita, ya kita akan menjadi Kristen KTP saja. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama, sesuai teks yang kita baca, yaitu Zakheus. Zakheus dari latar belakang bangsa Yahudi. Dan dia mempunyai arti nama yang begitu indah. Arti Zakheus dalam bahasa Ibraninya Zakai, yang artinya bersih dan jujur. Tapi nama yang indah tidak sesuai dengan perilaku Zakheus. Di mana Zakheus sebagai kepala pemungut cukai, di mana bagi orang Yahudi, seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai adalah orang yang dianggap berdosa. Di mana Zakheus bekerja memeras uang bangsanya. Kalau dia sebagai bangsa Yahudi, seharusnya hati dan pikirannya membantu bangsanya, mensejahterakan bangsanya. Ini tidak sama sekali. Ia memeras bangsanya, sehingga ketika ia berada di pasar, orang-orang menjauhi dia, dan orang-orang pada waktu mengatakan orang berdosa, orang berdosa. Dan dia juga bekerja kepada orang Romawi. Ia mensejahterakan bangsa musuhnya, lawannya. Ini menunjukkan ia sebagai pengkhianat, sehingga ia sangat dibenci oleh bangsanya sendiri. Kalau kita menjadi Kristen, memiliki KTP Kristen, kalau kita belum bisa menjadi berkat, berarti kita belum mengalami perjumpaan. Tapi ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Orang yang mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, ia akan berubah 180 derajat. Perubahan itu terjadi luar biasa. Dan dialami. Mungkin yang tadinya engkau dan saya suka pindahkan barang orang lain
ke rumah kita. Sekarang tidak. Yang tadinya pelit minta ampun, sekarang berubah untuk gampang memberi. Yang tadinya perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan menyakiti hati orang lain, ketika engkau mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, maka perkataan-perkataan yang kau keluarkan adalah perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang membuat orang lain menjadi semangat. Perkataan yang kau keluarkan itu adalah perkataan yang membuat orang lain mengalami sukacita. Ketika engkau mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, pikiranmu, hatimu diubahkan. Hal yang sama terjadi didalami oleh Zakheus. Perubahan itu terjadi, hidupnya diubahkan. Jadi betapa pentingnya kita harus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Dan pertahankan pertobatanmu, pertahankan perjumpaan itu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, perjumpaan itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko. Baru di ayat yang kelima, Zakheus, turunlah, aku mau menumpang. Dan di ayat 10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini menunjukkan bahwa Allah lah yang memulai keselamatan, Allah lah yang memulai untuk mengubahkan hati daripada Zakheus. Ini mengajarkan kita, jangan mengingatkan kita bahwa kita berubah di dalam hidup ini. Allah bukan melihat materimu, bukan melihat kepintaranmu, bukan melihat kekuatan, kemampuanmu, tapi engkau dan saya di hadapan Tuhan itu berharga. Dan Ia tidak mau kita ini mengalami namanya hidup di dalam kebinasaan. Oleh sebab itulah Allah rindu dan Ia berinisiatif untuk menyatakan keselamatan bagi kita. Kalau kita baca tentang kisah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, adakah Adam dan Hawa mencari Tuhan pada waktu itu? Tidak. Malahan Adam dan Hawa bersembunyi pada waktu itu, sehingga Allah turun dan mencari Adam dan Hawa. Dan Yohanes pasal ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Allah yang memulai keselamatan bagi engkau dan saya. Bahkan di dalam Efesus dikatakan, bukan karena jerih payah kita, bukan karena usaha kita memperoleh keselamatan, kita berhak memperoleh anugerah. Tidak, Allah lah yang menyatakan itu. Jika engkau dan saya mengalami suatu perubahan hari ini, mengalami suatu pertobatan, itu adalah anugerah daripada Allah. Allah lah yang menyelamatkan engkau dan saya. Bersyukurnya kita, karena Dia yang telah memulai keselamatan itu. Dia yang menyatakan duluan. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang begitu besar. Kalau kita melihat bagaimana Zakheus yang dianggap orang berdosa, yang tidak layak, tapi karena Tuhan mengasihi dia, dan Yesus berinisiatif menyelamatkan dia. Karena Zakheus
anak keturunan dari Abraham. Kita pun juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan kita berhak memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu bukan dikhususkan bagi orang Yahudi saja. Dikhususkan bagi orang yang beragama Nasrani saja. Tidak. Anugerah itu, keselamatan itu adalah bagi semua orang. Dan Allah lah yang memulai itu pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana respon kita? Tuhan telah menyatakan anugerahnya bagi kita. Dan Tuhan juga menginginkan respon kita di hadapannya. Bagaimana responmu ketika anugerah itu diberikan bagi kita? Apakah kita hanya diam saja, menolak hal itu? Kalau kita lihat dari teks ini, respon yang pertama adalah tidak menyanyiakan. Bagaimana Zakheus, ia datang dan berusaha bertemu dengan Yesus. Kesempatan itu tidak disia-siakan dengan begitu saja. Ketika Tuhan berkatakan, Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Zakheus langsung menyediakan tempat itu. Ketika Tuhan mengetuk hati pintumu, maukah kita menerima Dia? Maukah kita membuka hati kita untuk menerima Dia masuk di dalam hati kita? Jangan kamu tunggu bertobat besok. Tidak ada seorang pun yang tahu akan kematiannya. Mana tahu teman-teman Bapak Ibu, waktu mau belanja, pas keluar pagar tiba-tiba lewat becak, prak, ditabrak. 2 jam kemudian dengarlah berita telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara kita John hanya becak. Mana tahu Bapak Ibu datang ke gereja, tiba-tiba mau keluar, jatuh dan meninggal. Tidak ada yang tahu satupun. Tapi berbahagialah ketika engkau mati di dalam Yesus. Mati di mana engkau menerima Yesus. Dan Tuhan menyediakan tempat yang terindah. Oleh sebab itu, ketika Tuhan mengetuk hati pintumu, jangan engkau mengeraskan hatimu. Jangan tunggu besok. Karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Cuman 1 kali kesempatan itu. Jangan pernah abaikan kesempatan itu. Zakheus tidak mengabaikan kesempatan itu. Ia buka hatinya. Dan dia izinkan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Kita pun juga. Biarlah Tuhan menguasai hati kita. Dan Dia tinggal di dalam hati kita. Jangan abaikan kesempatan. Jangan tunggu esok dan esok. Kalau Tuhan bilang hari ini engkau bertobat, melalui hamba Tuhan berbicara, melalui orang tuamu, melalui adikmu, melalui kakakmu mengatakan kepadamu harus bertobat. Bertobat sudah. Jangan tunggu lama-lama. Yang kedua, respon kita harus memiliki sikap kerinduan. Kalau kita baca di ayat yang ke-3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ini suatu sikap kerinduan daripada Zakheus. Ia memiliki suatu, memang hanya Yesus sajalah
yang sanggup mengubahkan hatinya. Di dalam dirinya ada suatu tekad untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ini juga mengajarkan bagi kita semua, kalau orang-orang yang rindu di dalam dirinya untuk selalu mencari Tuhan, apapun itu tantangannya, apapun itu hambatannya, ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan berusaha sekeras mungkin. Zakheus tidak putus asa. Karena orang yang memiliki sikap hati yang haus dan rindu, ia tidak akan putus asa. Ia bisa saja bisa putus asa karena pada waktu itu ia badannya pendek. Dan orang banyak pada waktu itu begitu luar biasa banyaknya untuk bertemu dengan Tuhan. Ia bisa saja berkata, ya sudahlah, besok ajalah bertemu dengan Tuhan, lain waktu ajalah, bisa saja. Tapi dalam hatinya ia rindu. Kita pun juga, kalau kita mempunyai kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, apapun itu yang terjadi, kita tidak akan menghiraukan itu. Misalnya saja, orang yang rindu mencari Tuhan, waktu engkau bangun tidur, apa yang pertama engkau pegang? Apa yang kau cari pertama? Sisir kah? HP kah? Bedak kah? Atau baca WA kah dan lain-lain? Atau ini yang kamu cari? Bapak ibu lah, saudara-saudara lah yang bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Karena orang yang mencari Tuhan, ketika ia bangun, ia hanya mencari firman Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, Mazmur 42 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biarkan aku boleh datang melihat Allah. Inilah suatu kerinduan seorang pemazmur, bagaikan rusa yang haus mencari air, yang rindu air. Hati ini juga seperti itulah harusnya di dalam diri kita. Tanpa Tuhan yang kita prioritaskan, semuanya sia-sia. Inilah yang menjadi utama daripada Zakheus. Sasarannya ia harus bisa berjumpa dengan Yesus, sehingga ia tidak habis akal bagaimana ia bisa berjumpa. Walaupun pendek, ia berusaha dengan melihat pohon ara, dan ia manjat kepada pohon ara itu. Tidak hilang akal. Kita yang sudah mengaku kita sebagai orang Kristen, adakah hati kita untuk selalu mencari Tuhan? Adakah hati kita selalu rindu mencari Tuhan? Atau kita hanya mencari Tuhan waktu Natal saja, atau Paskah saja, atau hari-hari besar saja? Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Siang itu mengawali segala sesuatunya, mengawali segala aktivitasmu, supaya engkau memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Malam itu bicara tentang bagaimana engkau
sudah diberikan kekuatan, diberikan berkat, di mana engkau diajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itulah hati ini harus selalu rindu. Memang ketika ingin kau bertobat, ada hal-hal saja yang berusaha untuk menggagalkanmu untuk mengalami suatu perjumpaan, yaitu iblis selalu berjuang dan berusaha supaya engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak punya tekad, maka engkau akan mengikuti kemauan daripada si jahat itu. Tapi kalau kau mempunyai tekad di dalam dirimu untuk bertobat, untuk mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, memiliki hati yang rindu selalu mencari Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan keluar supaya engkau bisa bertemu dengan Dia. Yang terakhir responnya, belajar seperti anak-anak. Bagi orang Yahudi, orang yang berlari-lari dan manjat pohon itu adalah pekerjaan daripada anak-anak. Tapi Zakheus tidak menghiraukan hal itu, karena sikap anak-anak adalah rasa ingin tahu, rasa kesederhanaannya. Kalau kita belajar dari anak-anak adalah kepolosan, ketulusan, rasa ingin tahu. Itulah yang ada dalam diri anak-anak. Dan juga anak-anak tidak membanggakan apa yang dia punya. Dan Tuhan juga mengajarkan bagi kita, Zakheus yang punya jabatan kepala cukai, ia mempunyai harta, ia sadar bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Ini juga mengajarkan kita jangan pernah membanggakan hartamu. Jangan pernah engkau bangga tentang jabatanmu, tentang prestasimu. Semuanya dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Ketika engkau datang di hadapan Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau, tapi Tuhan mau dengan hati yang tulus, hati yang sederhana, hati yang terbuka, meninggalkan kesombongan. John Calvin berkata, rasa ingin tahu dan kesederhanaan adalah kunci daripada iman. Hal tersebut dialami oleh Zakheus. Karena rasa ingin tahunya, ia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita membanggakan apa yang kita miliki. Ketika engkau datang kepada Tuhan, yang Tuhan mau hati yang tulus mencari Dia. Dan selanjutnya, yang pertama tadi apa? Perjumpaan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Yang kedua, respon kita. Yang ketiga, perjumpaan itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau engkau berkata bahwa aku sudah bertobat, aku sudah berubah, tapi orang lain merasakan, melihat buah itu. Kalau orang lain tidak merasakan dan tidak bisa melihat buah itu, berarti kau belum sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan, pohon dikenal dari buahnya. Pertobatan itu dikenal dari hasilnya. Pertobatan itu dikenal dari buah pertobatan itu. Zakheus, ketika ia bertobat,
Yang pertama dirasakannya apa? Sukacita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sukacita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Sukacita itu bisa dirasakan diri sendiri. Yang kedua, pertobatan itu bisa berdampak bagi orang lain. Mau berbagi dengan orang lain. Bagaimana Zakheus? Dikatakan bahwa kalau ada yang ku rampas, ku kembalikan 1/4. Lebih daripada itu Zakheus kembalikan. Karena bagi orang Yahudi, orang yang mencuri, mengambil barang, kalau barangnya itu masih ada, ia harus mengembalikan 1/5 saja. Kalau orang itu mencuri segala sesuatu dan barang itu tersebut tidak ada padanya, dan orang itu harus membayar 4 kali lipat. Kalau kita baca di dalam ulangan 22 ayat 1. Tapi barang itu ada pada Zakheus, dia ambil. Seharusnya 1/5, tapi dia kembalikan 4 kali lipat. Di mana ia membagikan hasil miliknya. Ketika engkau mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, maka engkau akan mengasihi orang-orang di sekitarmu. Kalau dikatakan bahwa Zakheus orang berdosa, ia dikatakan orang-orang di sekitar pada waktu itu. Tapi Zakheus tidak merasa sakit hati, merasa dendam kepada orang itu, tetapi dia mempunyai belas kasihan, memiliki kasih. Dia nyatakan kasihnya itu dengan membagikan hartanya. Ini juga mengingatkan kita bahwa orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam dirinya tidak ada rasa sakit hati. Di dalam dirinya bisa mengampuni. Kalau engkau dan saya masih menyimpan rasa sakit hati, rasa kecewa, berarti engkau belum mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Zakheus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, walaupun dia disakiti, walaupun dia diintimidasi, tetap ia mengampuni. Yang terakhir itu adalah mau dikritik. Tidak semua kritik itu menjatuhkan, tapi ada kritik yang membangun. Zakheus dikritik. Orang-orang di sekitar sebut, Allah, dia orang berdosa, mungkin dan lain-lain. Tapi dia menerima kritikan itu untuk membawa dia untuk menjadi lebih baik lagi. Ambillah setiap kritikan-kritikan itu hal-hal yang positif. Yang negatif tidak usah kau pilih, buang jauh-jauh. Kalau kritikan itu membangun untuk engkau, kenapa engkau tidak menolak? Kenapa engkau menolaknya? Hal ini juga mengingatkan kita semua. Perjumpaan itu sangatlah penting bagi kita. Perjumpaan itu harus dirasakan bagi banyak orang lain dan di sekitar kita. Dan melalui hidup kita, kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan diberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu berjumpa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami hanya mengaku sebagai diri kami sebagai Kristen, tapi kami tidak menunjukkan sikap kekristenan sebenarnya. Melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau akan menghasilkan buah, dan buah itu dirasakan bagi banyak orang. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tak akan pernah berhenti dan putus berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah memasuki ke penghujung ibadah di pagi hari ini. Mari kita semuanya yang telah mendengar dan belajar firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh
untuk boleh melakukannya dan menjadi pelaku firman Tuhan dengan hikmat penyertaan daripada Tuhan. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk boleh mengangkat doa Al-Masih, doa diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita angkat doa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.